Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah, yaitu panjenenganipun Bapak Muhammad Zainul Mustaqim MH, dan seluruh kawan-kawan semua yang insya Allah pada kali ini berbahagia dan kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan dayanya sehingga kita semua dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita curahkan pada junjungan kita Nabi Aku Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang berjumlah anggota 3 orang, yaitu ada Mbak Dewi Roslina, Mas Yusmana Faiz, dan juga saya sendiri Zaki Malikus. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan makalah yang berjudul Kaidah Induk Kelima atau Al-Adatu Muhakamat. Dan untuk menjabarannya akan disampaikan oleh rekan-rekan kami. Oke, untuk pembahasan yang pertama adalah pengertian kaidah. Kaidah adalah dasar atau awal mula dari sebuah perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Adapun dalil yang menguatkannya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 127, dan yang kedua adalah Al-Quran surat An-Nahl ayat 25. Dari dua ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa kaidah itu adalah tiang atau dasar atau bisa jadi fondasi, yang mana tiang atau dasar atau fondasi itu adalah suatu penopang. Kalau dalam bangunan itu ya berupa dasarannya, yang mana dalam melakukan suatu perkara, suatu pekerjaan, kaidah itu adalah sebagai dasar awal mula dari sebuah perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Yang kedua adalah pengertian al-adat atau al-uruf. Menurut Ahmad Sobik bin Abdul Latif Abu Yusuf, adat bisa dijadikan sandaran hukum fikih karena makna kaidah secara bahasa al-adatu atau al-adatu itu yang mempunyai arti pengulangan, yang mana dapat dijabarkan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh semua orang dan itu dalam pengaplikasiannya secara berulang-ulang. Dan al-uruf atau al-adat itu sesuatu perkara, dasar dari suatu perkara yang mana itu bisa diterima atau dapat diterima akal oleh manusia. Dan adapun dalil yang mendukung tentang al-adat itu adalah Quran surat Al-A'raf ayat 199, yang artinya adalah jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa adat sangatlah berperan penting dalam pembentukan dasar kaidah fikih, yang mana adat itu adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bisa dirubah, yang hanya bisa disisipi dengan hal-hal yang lebih baik, yang secara halus sehingga masyarakat dapat menerimanya dengan baik. Macam-macam huruf. Dari segi objeknya itu ada dua macam. Yang pertama ada al-urf al-lafzi, yang kedua adalah al-urf al-amali. Yang selanjutnya dari segi cukupannya yaitu ada dua juga, yakni al-urf al-amri adalah kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh masyarakat di semua daerah. Dan ada lagi al-urf al-khas adalah kebiasaan yang berlaku di sebuah wilayah dan masyarakat tertentu. Yang terakhir dari segi keabsahannya itu ada dua juga, yang mana yang pertama adalah al-urf as-shahih
atau yang sah adalah kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat yang mana dalam pengaplikasiannya tidak menentang hukum. Dan yang kedua adalah al-urf al-fasid atau yang rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizwan. Ini bisa digunakan dari 02 21 Saya dari kelompok 6. Saya ingin membacakan tentang sumber-sumber pengambilan kaidah. Pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan manusia dari kegelapan. Kitab ini adalah kitab undang-undang yang mengatur kehidupan manusia. Firman Allah yang Maha mengetahui apa yang bermanfaat bagi manusia dan apa yang berbahaya dan merupakan obat bagi umat dari segala penyakitnya. Allah berfirman, dan kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Surat Al-Isra ayat 82. Dan Allah juga berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Surat An-Nahl ayat 89. Pengambilan sumber yang kedua adalah As-Sunnah. Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengutusnya sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk umat manusia dengan tujuan menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada umat. Maka nilai kemuliaan Rasulullah bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari sang pengutus, yaitu Allah SWT, karena siapapun yang menjadi utusan pasti lebih rendah tingkatnya dari yang mengutus. Allah berfirman yang artinya Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rasul. Surat Al-Imran ayat 144. Jika seluruh perintah Allah telah disampaikan oleh Rasulullah kepada umat, selesailah tugasnya dan wajib bagi umat untuk memperhatikan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah. Allah berfirman ayatnya, Muhammad itu hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Surat Al-Imran ayat 144. Yang ketiga adalah ijma. Di antara kaidah-kaidah yang diambil dari ijma adalah yang pertama, ijma sahabat bahwa hukum yang diajukan dari hadis sahabat bahwa hukum pasti menjadi 5 bulan. Ijma bahwa syariat akan itu seluruh syariat. Yang keempat, akal memiliki kedudukan yang tinggi Islam, karena kita tidak akan memahami Islam tanpa akal. Akal merupakan takdir di dalam Islam. Meskipun demikian, ada satu hal yang harus diperhatikan dengan seksama, bahwa akal tidak bisa bekerja sendiri tanpa syar'i. Akal hanyalah sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah melalui dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Allah lah yang menjadi hakim, dan akal merupakan sarana untuk memahami hukum-hukum Allah tersebut. Di antara kaidah-kaidah usul yang dihasilkan dari akal adalah yang A. Al-Quran merupakan dalil yang diakui. Yang B. Baik dan buruk hanya diketahui melalui syari. Yang C. Hanya yang lebih kuat didahulukan dari yang lemah. Yang kelima adalah perkataan sahabat. Di antara kaidah-kaidah usul yang diambil dari perkataan-perkataan sahabat Rasulullah adalah yang A. Hadis-hadis. Yang kedua ahadzoniyah. Yang C. Kias. Yang D. Hukum terakhir menghapus hukum yang terdahulu. Yang E. Orang awam boleh taklid. Yang F. Nas. Yang G. Lebih diutamakan dari kias maupun ijma. Cabang-cabang kaidah yang disepakati mayoritas ulama. Yang kaidah pertama As-Suyuti 71
artinya ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Kaidah ini memberikan penjelasan pada prinsipnya suatu hal ijtihad yang dilakukan pada masa yang lalu tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad yang dilakukan kemudian baik oleh seorang mujtahid itu sendiri maupun mujtahid yang lain. Kaidah kedua adalah perbedaan hukum-hukum ijtihad disebabkan perbedaan lingkungan dan wilayah. Kaidah ini sebenarnya berasal dari ungkapan umat masyarakat yang karena telah memenuhi kriteria dapat dipandang sebagai kaidah. Assalamualaikum, saya Ayu Rasulullah Dewi akan menjelaskan tentang syarat-syarat al-ada atau al-uruf. Syarat-syarat al-ada atau al-uruf yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu yang pertama, tidak ada dalil yang khusus untuk kasus demikian, baik dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, penggunaannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya. Nah, syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan. Yang ketiga, telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi urf yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu yang pertama, urf itu harus termasuk urf yang sahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, urf di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. Urf semacam ini berlaku dan harus dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 6 yang berbunyi, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala fudaruhunna litudayyiqu alaihinna wa in kunna ulati hamlin fa'amtihu alaihinna hatta yadhna hamlahunna fa in ardhna lakum fa'atuhunna ujurahunna wa tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasartur di'ulahu ukhra." Segala sesuatu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Yang kedua, urf itu harus bersifat umum, dalam artian minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum. Yang ketiga, urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada urf itu. Keempat, tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan kehendak urf tersebut. Sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dibutuhkan adalah ketegasan itu, bukan